Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu yang saya kira berat itu yang 12 juz. Jadi baru sejus 2 juz ngantuknya. Jadi dilawan. Trik cara menghilangkan ngantuk bagaimana? Apa kemarin triknya biar nggak ngantuk? Biar nggak ngantuk. Jadi ya harus ekstrim, harus maksa. Seperti halnya yang tetangga-tetangga sampean biar kaya kan maksa juga dia kan, mengorbankan anaknya, istrinya, bahkan dirinya sendiri pun siap untuk jadi korban. Nah, kita kalau ke Allah juga harus maksa juga, maksa. Korbannya ngantuk. Korbannya ngantuk, dilawan ya mungkin. Kalau minum ultra cup takutnya kena ginjal kan? Iya. Jangan. Jangan. Pokoknya ada trik sedia air. Ya boleh. Kopi. Kalau minum obat ultra cup takutnya kena ginjal. Ginjalnya. Yang jelas berlatih. Pertamanya targetnya bukan target jumlah jusnya dulu awalnya. Targetnya target waktu dulu. Kita baca pelan dulu tidak apa-apa. Untuk membiasakan kita untuk bisa baca sampai subuh. Mungkin pertama hanya dapat 1 juz 1 jam. Ngopi. Baca lagi 1 juz 1 jam, ngopi lagi. Sampai subuh. Bisa 4 juz, 5 juz. Besok sudah terbiasa kan nggak ngantuk? Besok jadi dipercepat bacanya. Tapi kalau kita bacanya pelan-pelan itu justru malah ngantuk. Bacanya agak cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Tidur. Iya. Tidur. Karena akhirnya Bapak nanti dibacain Al-Qur'an sama Ibu. Iya, jadi lebih cepat saja malah kita cepet-cepet gini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu malah tidak ngantuk, Pak. Tapi kalau nanti kan capek. Nah, suaranya jangan full power. Suaranya berbisik saja. Berbisik tapi kedengar di sekitar kita sini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak, energinya enggak keluar banyak. Bukan full baca kayak anak-anak itu. Yasin, kayak yasinan itu capek. Ya kan, kalau baca kayak Yasin keras begitu kita capek. Bacanya energinya sedikit saja. Misalnya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Suaranya begitu. Iya, tapi bacanya agak cepat lagi. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu gitu. Berbisik saja, Bos. Berbisik saja, energinya kan hemat. Iya. Nanti dapatnya lebih banyak. Kita latihan nahan ngantuk. Seperti sampean puasa yang hari terakhir suruh ngebleng itu loh. Ya, Pernah? Pernah. Iya. Ngebleng pokoknya wis piye carane ndak tidur. Jalan terus. Ngeblengnya berapa hari? 1 hari. Oh, 1 hari, bukan 3 hari. Oh iya tadi. Ini kan Saya ini dukun santet. Oh, Dukun santet. Saya Dia begini. nyantet orang biar gimana caranya duitnya pindah ke dia. Nih gue kepelin loh. jadi saya Dia dulu dukun santet. pengen sakti. Iya. Belajar sama mertua sebelum jadi mertua. Jadi supaya puasa 7 hari, yang terakhir ngebleng sehari semalam tidak minum, tidak makan, tidak tidur. Bukannya hanya minum doang 1 gelas. Gleb 12 ya. 12 sampai pagi. Sampai Pagi pagi. baru subuh baru bisa buka lagi. Ya sama. Sama, ini satu perguruan. Sama Satu Ibu. Lihat wajahnya mirip-mirip deh. Ya. Gurunya satu. Iya, jadi Ini dukun santet. maksud Dukun santet. saya apa? Itu saja kita paksain. Ya, jadi ini kan kita langsung ke Allah. Jadi tidak salah masnya ke RDAY. Jadi kalau di RDAY contoh
untuk mengeluarkan khodam yang ada di diri kita. Kalau Bapak Ibu nyari ke dukun lain, dukun santet yang untuk mengeluarkan itu bukan, dia kan berperan serta, maka malah dipasang lagi yang lebih kuat. Iya. Itu Dulu saya pernah prosesnya. ke Cipari, terus malah suruh dipasang tulang babi di pekarangan rumah saya, tapi saya terus nggak mau. Oh, iya. Itu betul memang. Pakai kalung juga? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya tulang babi itu di. Nih pakai kalung ini, kalung kunci. Nih kayak gini. Iya, tapi kalau di kita di EDAY kita semuanya kembali ke Allah, yang mengeluarkan bukan dukun santetnya, bukan Pak Haji, bukan, tapi yang mengeluarkan diri kita sendiri, dan itu yang bisa menolak adalah anggota badan kita sendiri, dan itu pasti akan keluar. Begitu, dia keluar dengan sendirinya. Jadi tadi mbaknya kan tukang tulis, otomatis kan bersahabat dengan kodam-kodam yang akan ikut ke sana. Maka tidak salah kalau ada yang nangis-nangis di belakang rumah, karena ini adalah khodam-khodam yang mbak kirim kepada si A, si B, si C ke sana. Mungkin di sana tidak dirawat, Balik lagi. protes Balik lagi. ke mbaknya. Ini hasil pangandaran, tapi Tuh. kita nggak ada apa-apa ini. Cuma kalau ke Kang Nur rokok gitu, langsung ngasih rokok. Tapi kalau untuk di diri saya udah nggak mempan. Iya. Gitu ya. Oh, Jadi udah langsung colek. dengan kita kuatkan, kita keluarkan dulu, nanti kita amalkan yang diajarkan Pak Haji, bangun malam, mandi. Dengan mandi itu akan, ya ritualnya beda, mandinya sama, tapi sampai dulu mesti disuruh kungkum di sungai. Iya. Ya, iya. Ini kan, ini dukun santet, dukun santet ini yang disantet. Ini Pak Marican, ini mana? Ini mah dekat Gunung Kawi. Ini dekat Gunung Kawi, Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Oh. Satu perguruan, Iya, cuman jadi- beda wilayah. Jadi itu saja dipaksain. Dipaksain. Nah, sekarang kita di rumah kembali ke Allah, mandinya sudah di rumah, paksain. Pasti luntur, terus sholat, ngebleng lagi. Ngeblengnya apa? Jaga lilin. Lilinnya apa lilinnya? Baca Al-Quran. Kalau lilinnya babi ngepet, kan pakai lilin yang dijaga supaya tidak mati. Nah ini kita lilinnya, cahayanya kita ambil cahaya yang cahaya ilahi, Al-Quran. Al-Quran. Ya, praktekin, saran saya baca, latihan meleknya dulu. Latihan meleknya, target kuat tidak tidur. Itu didulukan. Nanti kalau sudah baru nambah target jumlah Jusnya. jusnya ditambah. Itu kalau misalnya jam 12 sampai baca Quran sampai subuh, kan jamaah subuh itu. Iya. Jamaah subuh ke masjid. Ya, Kemudian dilanjutkan. lanjutkan Sampai terbit matahari. Ya. Jadi targetkan jam 1 sudah baca Quran. Jam 12 bangun, senyum, mandi, sholat, tahajud. Target jam 1 paling enggak harus sudah baca. Baca. Ya. Sampai subuh. Sampai Tapi subuh. jamaah jangan ditinggalin. Sama jangan Atau ditinggal. ditinggalin. Jangan. Jangan. Tetap ajarannya yang diajarkan Pak Haji, sebelum adzan subuh sudah gelar sajadah di masjid. Ya. Itu qobla subuh. Qobliyah subuh. Jangan ditinggalkan karena pahalanya, nilainya seisi dunia dan isinya. Bisa ya? Iya. Ya, sip. Jangan lihat jam. Yang udah saya trik saya itu jangan lihat Mik, jam. mana mik.
Triknya biar dapat banyak gitu loh ya, terus nggak ngantuk, ngurangin ngantuknya, jangan lihat jam, langsung aja HP tengkurepin, jam dinding jangan dilihat aja udah. Jangan dilihatin. Iya, kalau dilihat jam tuh jadi kitanya itu, aduh kok baru dapat segini gitu loh, terus akhirnya aduh jadinya, aduh ini biasanya waktu tidur, jadi malah jadi kena sugesti ngantuknya itu. Kalau saya itu udah saya alamin begitu, saya kan tadinya nggak bisa baca Quran Pak, Oh iya? enggak. Langsung aja apa yang kata Pak Haji ya, walaupun kata orang keluar-keluar ini itu, alah yang penting saya niatnya pengen baca Quran, gimana caranya supaya terlampaui, karena tadinya yang pertama itu saya ibadah itu ya karena uang yang dibawa lari orang. Nah lama-lama begitu saya jalanin apa yang kata Pak Haji yang ikut ilmu kearifan lokal segala gitu, ya saya jalankan itu sepertinya pakai CD di kepala gitu loh, kalau nggak ngantuk gitu loh, biar nggak ngantuk ya sambil dibantu-bantu apa itu ngopi lah gitu biar itu. Terus jangan lihat jam, cepet dapetnya Pak. Kalau ngeliat jam kan jadi ngitung dulu kitanya. 1 jam tuh harus berapa ini ya jus gitu loh. Jadinya ngitung, malah jadinya aturan udah dapet berapa ini, terus ini malah jadi mikirin jam. Jadi langsung aja tengkurupin aja semuanya jam. Begitu. Di perjalanan juga kayak gitu Pak. Jadinya kalau itu saya berangkat cuma asal bismillah gitu loh. Di status biar anak-anak tuh nggak nanya melulu, jadi di status jadi untuk global semuanya. Ada teman, oh ini lagi perjalanan nggak ganggu gitu loh. Juga nggak langsung jam itu langsung saya masukin ke keropak, nggak biar lihat-lihat jam berapa sekarang itu enggak. Nanti lihat lagi di rumah, oh berarti perjalanan saya lebih cepat kalau ngelihat jam. Kalau lihat jam tuh, aduh ini gimana ya, harus sampai ke rumah jam sekian, aduh nanti keburu macet, jadi mikir ke situ. Kalau nggak lihat jam itu dilala semuanya lancar semuanya Pak, walaupun buat di perjalanan juga. Nah saya kan dari Pamarican kan saya nyetir sendiri, nggak pernah berhenti makan. Yang penting ada udud, medang, kopi, dangdut, medang karo udud. Itu ada termos, ada rokok, ya udah ngebul aja, nyantai aja. Walaupun ada macet ya biarin aja macet. Gitu loh Pak. Jadi itu apa yang saya sih kayak gitu. Jadinya anti lihat jam, begitu aja. Jam Bisa. tangan. Bisa. Bisa.